Oke, dinyalakan dulu laptopnya yang peserta. Mungkin nanti yang menyusul diminta ini ya, pinjam apa iki jenenge? Ya, kabel olor ke TU atau barangkali nanti ada yang membutuhkan. Oke. Yang pertama adalah kalian sudah menginstal dan mendownload ya bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah saya ingin menunjukkan cara mendapatkan whole genome sequence dari NCBI. Ya, seperti biasa kita cari di NCBI ya. Kemudian kita ambil di bagian genome. Nah, kemudian baru kita ketikkan spesies yang ingin kita download whole genome sequence-nya. Nah, kenapa whole genome sequence? Karena kebutuhan dari untuk melakukan rekayasa genetik. Nah, biasanya rekayasa genetik kan tidak hanya melakukan overekspresi ya, tapi kita juga bisa melakukan delesi misalnya, atau insersi. Nah, untuk melakukan insersi, delesi, overekspresi, ini kita harus tahu letak atau organisasi gen secara keseluruhan, atau di sekitar gen target kita itu ada apa saja. Nah, ini kita coba misalnya Escherichia coli. Ya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah gitu ya. Kita scroll ke bawah. Nanti ini kita ada dua pilihan. Dua pilihan yaitu E. coli K12 MG1655 atau E. coli O157H7. Nah, ini yang E. coli K12 bisa diambil atau dua-duanya boleh, terserah, tergantung kebutuhannya kita. Biasanya kalau kita butuh yang patogen, E. coli patogen, kita ambil yang O157. Nah, ini kita random saja ya. Kita klik bagian refsec-nya ini tadi. Klik bagian refsec, nanti akan pop up tab baru. Nah, di sini akan kelihatan seperti ini, panjang sekali. Nah, ini kita ambil graphics. Kita klik graphics-nya bagian sini. Setelah kita klik grafik, nah ini kita akan mendapatkan seperti ini. Banyak gitu ya. Kita bisa melakukan download GenBank. Download GenBank flat file di visible range. Nah, kalau visible range berarti semuanya. Semua yang terlihat di sini. Nah, dengan syarat harus kita kecilkan dulu yang bagian sini, kita zoom out sampai pol sehingga semua genomnya itu bisa visible. Nah, ini memang preparingnya lama karena ukuran genomnya besar. Nah, makanya kita persingkat dengan saya memberikan file yang kemarin, S. aureus Newman atau S. pseudi intermedius kalau nggak salah ya. Nah, ini akan otomatis terdownload seperti ini. Tools. Atau kita bisa melakukan download dengan area tertentu, misalnya ini, select arrange. Nah, ini kita bisa geser-geser. Kemudian klik kiri, kita download mana ya, download. Nah, ini bisa kalian explore ya masing-masing karena kita fokusnya nanti ke simulasi konstruksi plasmid. Jadi nanti yang bagian download genom-genom kalian bisa melakukan eksplorasi sendiri. Oke, kita kembali ke filenya. File yang kita buka
Kita mulai dari boleh pilih ya. Kemarin yang saya upload apa? Epidermidis atau Newman atau Pseudointermedius? Tiga-tiganya ya. Mau pilih yang mana? Newman ya. Nah, Newman ini merupakan salah satu strain S. aureus patogen. Nah, di sini nanti akan muncul gambar seperti ini. Ya, di laptop kalian juga muncul yang sama kan? Ini merupakan keseluruhan genom. Karena genomnya bakteri kan sirkular ya, maka kelihatan seperti plasmid, tapi ukurannya besar. Ini ditulis 2 juta base pair. Nah, kemudian kita bisa melihat sequence-nya, kita bisa melihat features-nya. Features ini merupakan Waalaikumsalam. Features ini merupakan gen-gen yang sudah teranotasi secara prediksi. Ya, misalnya di map ini kita berbesarnya dengan kontrol kemudian scroll up ya. Nah, di sini nanti kalian akan melihat nomor-nomor gen, gitu ya, yang bisa kalian pilih untuk diekspresikan. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, kita sorot saja, nanti dia akan muncul produknya. Kira-kira dia produknya apa sih? ABC transporter ATP binding protein. Nah, ya. Atau kalau kita pengen mencari, kita bisa ke features. Di bagian features kita cari protein jenis tertentu, misalnya enzim asetiltransferase dan sebagainya. Nanti akan bisa muncul di sini. Nah, ini misalnya saya mencari tryptophan sintetase. Kita bisa mencari tryptophan sintetase gitu ya. Klik di nomornya, kemudian di mapnya akan tersorot otomatis di bagian situ. Nah, untuk simulasi kali ini kita fokus ke sini saja ya, tryptophan sintetase. Nanti kita akan utek-utek, utak-atik kalau nggak paham utek-utek. Nah, kemudian kita lihat sequence-nya. Nah, di sequence ini kita bisa melihat mulai dari start codon gitu ya sampai stop codon. Stop codon ini dilambangkan dengan bintang ya. Nah, biasanya hal ini penting untuk mengetahui start codon dan stop codon kalau misalnya kita ingin mengoverekspresikan gen di plasmid yang tidak memiliki promoter. Jadi kita harus mencari letak promoternya dari gen tersebut itu di mana sih? Caranya adalah bisa dengan menggunakan online software, gitu ya. Saya biasanya menggunakan BPROM atau kita googling saja, Bacterial Promoter Prediction Softberry. Enggak keluar, sebentar ya. Karena sudah lama saya jadi lupa. Tanya di mana. Nah, ini di sini kita bisa banyak kumpulan software online ya. Kita bisa mencari promoter atau terminator dari berbagai domain, dari bakteri, eukariot dan lain-lain. Ya. Kemudian yang biasanya dipakai, yang biasa saya pakai ini yang BPROM software. Nah, di sini akan muncul halaman seperti ini, gitu ya. Nah, cara pakainya bagaimana? Nah, karena promotor itu letaknya di upstream region, maka kita blok, gitu ya. Kita highlight mulai dari start codon sampai beberapa, misalnya 200 base pair atau kalau mau aman ya 250, 300 base pair.
kita copy, ya, di paste di sini. Kemudian kita proses. Nah, nanti dia akan melakukan pencarian. Nah, ini sudah kelihatan min 10 boxnya di mana, min 35 boxnya di mana. Ya, kemudian ada promoter untuk sys B dengan posisi 205 misalnya. Kemudian minus 10 box ada posisi 197. Nah, ini posisinya di mana? 197 ini kita bisa copy GGTTATGAT-nya itu ya. Kemudian kita Ctrl F di sini. Ctrl V, nanti akan muncul. Oh, di sini minus 10 boxnya. Ini kalian bisa sambil praktek ya. Kalau kecepatan silakan diinterupsi. Nah, ini kita bisa melakukan pelabelan. Mana tadi? Lepas. Nah, di sini. Sini kita bisa klik features, add features. Nah, di sini kita bisa melakukan pelabelan bebas. Ya. Minus 30, minus 10 signal misalnya. Min 10. Dan seterusnya. Klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul minus 10. Ini hanya fungsi melakukan pelabelan saja. Ini bisa kalian explore sendiri di softwarenya, melakukan pelabelan. Nah, di sini ada minus 35. Nah, Pak, minus 35-nya kok jauh sekali, minus 10 juga jauh sekali, gitu ya. Nah, ini memang penomoran minus 10 sama minus 35 itu memang tidak selalu benar-benar di 10 nukleotida dari start codon. Kalau misalnya masih belum yakin gitu ya, ini prediksinya kok nggak meyakinkan gitu, maka kita bisa melakukan cloning. Yang di cloning itu keseluruhan, bagian mulai dari 250 base pair sebelum start codon. Nah, ini kemungkinan besar akan mencakup promoternya kalau kita nggak yakin, ya. Sekarang kita ingin melakukan desain primer untuk gen ini RS07235. Nah, desain primer biasanya bisa dilakukan dengan manual. Nah, kalau kita ingin melakukan deteksi misalnya, deteksi untuk gen RS ini, nah ini kita bisa blok di sini sampai ujung. Nah, dari pada saat melakukan pemblokingan, nanti di atasnya sedikit itu kan tertulis TM 48 sampai 49. Nah, ini adalah melting temperature-nya. Nah, ini kita bisa tentukan kira-kira ini cocok enggak atau baik enggak untuk primer. Nah, primer biasanya butuh sedikit lebih tinggi melting temperature-nya. Nah, ini kita bisa geser. Karena ini biasanya A-nya terlalu banyak misalnya atau T-nya kurang. Nah, ini sehingga mempengaruhi melting temperature-nya yang rendah. Nah, ini kita geser yang agak sebelah sini. Nah, ini sedikit lebih tinggi. Nah, begitu juga untuk sebaliknya. Ini kan tadi misalnya forward ya. Forward primer, kita bisa cari hal yang seperti tadi. Kemudian kalau kita mau melakukan mencari reverse, kita view, kemudian kita flip sequence. Kita balik dulu sequence-nya biar kita nggak repot-repot. Nah, ini sequence-nya sudah kebalik. Karena untuk melakukan mendesain reverse, yang kita ambil tetap yang atas. Ini ya. Nah, kita blok. Nah, di sini sudah ketemu melting temperature-nya segini. Nah, tetapi perlu kita konfirmasi juga apakah nanti primernya itu membentuk hairpin atau membentuk self annealing dan sebagainya. Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan software online lagi namanya
Kalau saya biasanya menggunakan ini, OligoCalc dari Northwestern Edu, gitu ya. Ini kita bisa hitungkan secara otomatis. Ini misalnya kita highlight area random gitu ya. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita calculate. Nah, calculate di sini adalah untuk menentukan dihitungkan melting temperature-nya atau annealing temperature-nya. Kalau misalnya buffer kita ada garamnya dan sebagainya. Nah, selain calculate, kita bisa juga mengecek self complementarity. Nah, ini kita bisa melihat potential hairpin formation. Apakah nanti primer kita akan membentuk hairpin, gitu ya? Karena primer yang membentuk hairpin nanti akan menghasilkan PCR yang gagal. Hairpin ini primernya akan melontir, gitu. Tidak lurus. Kalau meluntir maka dia akan annealingnya tidak lancar, tidak akan tahu kita nempelnya di mana. Kemudian complementarity ini adalah menempel dengan primer yang lain. Self annealing juga begitu. Nah, kalau misalnya ada tulisan none, ini adalah berarti primer yang kita desain sudah oke, sudah bagus. Tidak ada potential hairpin formation, tidak ada complementarity, tidak ada self annealing. Kita bisa juga coba misalnya kita geser ya. Pengen tahu misalnya kalau hasil primernya nggak bagus gimana? Kita cek self complementarity. Nah, ini kelihatan self annealingnya di sini. Nah, sekali lagi karena ini hanya prediksi gitu ya, maka ini hanya bersifat membantu. Tidak akan benar-benar 100% terjadi di dunia nyata. Ini hanya bersifat prediksi. Semakin bagus prediksinya, maka kita akan lancar proses eksperimen nantinya. Dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan desain primer secara manual, kemudian mendeteksi promoter gitu ya. Untuk terminator juga sama gitu ya. Kita tinggal mencari softwarenya. Nah, ini transcriptional terminator prediction dan lain sebagainya. Ini bisa kalian cek satu persatu. Yang paling cocok untuk kalian yang mana? Misalnya kalian nanti misalnya pada saat S3 dituntut untuk melakukan cloning atau mendeteksi mana promoternya, mana terminator, ini bisa kalian explore. Ya. Kemudian kita, ini nggak ada yang tanya? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kemudian kita lanjut ke plasmid. Nah, plasmid karena biasanya kita bisa mencari plasmid di plasmid database gitu ya. Plasmid database biasanya yang paling populer adalah Edgene, vektor database. Nah, di sini kita bisa mencari atau melakukan browsing katalog. Yang kita pinginkan vektornya itu berupa apa sih? Nah, ini contohnya kita pengen plasmid. Ya, masih loading. Atau kita bisa ini langsung nih ada plasmid tipenya untuk bacterial expression atau untuk keperluan yang lain, atau kita bisa mencari berdasarkan selectable markernya. Pakai antibiotik ampicillin, chloramphenicol, gentamicin dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, ini kita coba ambil yang bacterial expression misalnya. Atau biasanya untuk yang tumbuhan kita bisa ambil, udah ada di sini, ini ada plant expression. Kita klik plant expression sama bacterial expression, kita lihat. Nah, di sini nanti akan memberikan list vektornya. Nah, di sini resistant markernya ada BASTA. BASTA ini adalah salah satu pestisida. Pestisida untuk tumbuhan apa ya namanya? Saya lupa.
Itulah ya. Nah, ini kita misalnya ambil yang PBAV. Ya, karena internetnya agak error, jadi mohon agak bersabar. Kita kembali ke yang bacterial expression, malah nggak jalan. Sambil menunggu, ada yang ditanyakan mungkin? Ini internetnya agak-agak. Atau nanti kita bisa lewati ya. Nanti kita bisa kembali lagi ke sini. Sekarang kita buka ke Plasmid yang sudah saya upload, yang sudah kalian download ya. Kemarin saya mengupload PET dan sebagainya. Kita coba buka saja, misalnya kemarin saya upload apa ya? PBAT. Nah, yang kita buka PBAT 33. Nah, di PBAT 33 PBAT 33 ini adalah plasmid yang menggunakan chloramfenicol resistant sebagai selectable marker. Ya, kemudian di sini ada MCS. Nah, kemudian di sini ada Arabat promoter. Kemudian ada arasi. Berarti PBAT di sini adalah overexpression yang inducible. Inducible-nya dengan menggunakan arabinosa. Berarti kita perlu menambahkan arabinosa pada media kalau kita ingin menginduksi ekspresi suatu protein. Nah, berarti nanti di sini kita memasukkannya di bagian MCS-nya. Kita lihat di MCS ada recognition site untuk enzim apa saja. Ada SMA1, XPA1, SAL1, HINC3, HIND3, dan sebagainya. Itu ya. Kita explore lagi ke kemarin setelah PBAT ada apa ya? Saya lupa. PET28A. Kita buka. PET28A. Nah, di sini PET28A ini menggunakan CAN. Ya. Tadi yang sampai mana yang ketinggalan? Ya. Kebesaran, kekecilan, putih. Apanya yang gede? Tampilan bulatnya. Ada tulisan ininya enggak, eko-ekonya? Nah, eko-eko ini bisa dihilangkan sebenarnya. Di sini ada banyak sekali fitur-fitur di bagian sebelah kiri ya, kiri. Ini mau dihilangkan recognition site untuk pemotongannya atau ditampilkan. Kalau dihilangkan seperti ini. Kalau yang punya Danu itu kelihatan lurus gitu ya. Di bagian sini ini ada show horizontal map, show. Nah, ini bisa diklik-klik. Ya. Nah, ini kalian bisa dieksplor gitu ya. Karena ini kan software ya, jadi bisa dicoba-coba klik-klik ini fungsinya untuk apa sih? Nah, kemudian di sini ada F1 ORI. F1 ORI. Di sini adalah ORI. Oh, ada dua ORI ya di sini. Ini ORI kalau misalnya kita ingin membungkusnya ke virus sepertinya. Saya lupa ini F1 ORI. Nah, ini bacteriophage origin of replication. Jadi kalau kita ingin dibungkus dalam bentuk bacteriophage, kita bisa menggunakan plasmid PET. Kalau ini ORI untuk di E. coli. Nah, di sini kita juga bisa melihat LAC-I gitu ya. Berarti dia punya LAC promoter di sini. LAC promoter. Nah, berarti di sini kita bisa menginduksi produksi atau ekspresinya ya. Menutup yang itu. Ini kayaknya bisa digeser.
Enggak bisa ya? Baru tahu saya ini. Nanti bisa dieksplor lagi ya sendiri. Saya juga nggak tahu. Ya, kebalik puterannya, arah puterannya. Ya, nanti bisa ke view flip sequence. Nah ini muternya bisa dibolak-balik, jungkir balik. Ya, flip sequence. Nah, ya, oke. Kemudian di sini ada T7 tag, ada his tag 6 kali his. Berarti di Plasmid ini kita tidak perlu menambahkan tag secara manual gitu ya, karena ada tagnya sendiri, sudah ada tagnya. Kita explore lagi yang PET kecepatan. Ada yang terlewat? PET 28A tadi. Sekarang PET 30A. PET 30A. Nah, ini kelihatan gundul gitu ya. Kelihatan gundul, kita bisa klik bagian sini untuk memunculkan recognition site untuk pemotongan. Ini mirip dengan PET 28A, sama-sama kanamisin, sama-sama lock inducible. Yang ini. Kelihatan nggak ini? Nah, ya. Kita klik di MCS-nya, ini kan ada biru-biru MCS. MCS tulisannya multiple cloning site, ya. Kita klik MCS, kemudian kita klik sequence di bagian bawahnya sini, sequence. Klik. Nah, ini kita bisa melihat ini ada hashtag di ujung atau di downstream region-nya. Kemudian ada S-tag, enterokinase site, ada thrombin site, ada 6 his-tag lagi, ada RBS, ada ATG. Nah, di sini ada pilihan map, ada pilihan sequence. Nah, kita harus ngeklik dulu MCS atau pilih bebas mau yang melihat sequence yang mana, kanamisin boleh. Nah, kita bisa melihat. Nah, karena kita mau melakukan ini ya, cloning ekspresi atau melakukan rekombinasi plasmid, biasanya dilakukan di utak-atiknya di bagian MCS atau multiple cloning site-nya. Kita klik MCS, kita klik sequence, nah akan muncul seperti ini. Nah, di sini menandakan ada T7 promoter, ada lock operator. Nah, berarti di sini dia ekspresinya menggunakan T7 promoter. Berarti sudah ada promoter, sehingga kita tidak perlu mencari promoter kalau misalnya kita ingin mengekspresikan suatu gen. Ya. Kemudian di sini ada lock operator. Nah, lock operator nantinya akan berinteraksi dengan lock I. Ya. Di sini ada RBS. Apa itu RBS? Nah, ribosome binding site. Yang nantinya akan berperan dalam menentukan transkrip kita di translasi. Gitu ya. Kemudian ada ATG. Nah, ATG ini sudah disediakan start codon. Nah, di sini berarti kalau kita menggunakan plasmid ini, gen kita akan ada banyak sekali tambahan. Mulai dari ujung ATG sampai histidin, ya, sampai stop codon. Nah, ini bisa dipakai. Atau kalau kita nggak pengen menggunakan terlalu banyak tambahan, kita bisa memotongnya atau kita bisa tambahi sendiri nanti RBS-nya, kita tambahi ATG. Kita tentukan start dan stop-nya kita sendiri. Nah, di sini ada enterokinase site, ada thrombin site gitu ya. Sini nanti adalah fungsinya pada saat setelah kita melakukan ekspresi protein, kemudian dipurifikasi, kemudian protein kita nggak pengen ada banyak residu bahan, banyak tes, ada banyak residu yang kemungkinan akan fungsinya. Nah, kita bisa digest dengan enzim enterokinase. Atau kita bisa potong dengan
apa ya, enzim apa ya yang memotong trombin. Saya lupa kalau di fisiologi hewan yang bagian pembekuan darah itu. Itulah ya, nanti kalian cari. Trombokinase atau apa kalau nggak salah ya. Kita bisa potong dengan trombokinase atau enterokinase untuk membersihkan tek-tek yang tidak perlu misalnya. Kemudian kita yang saya upload lagi apa? Pisituf ya. Hah? Ya. Nah, ini pisituf. Nah, pisituf GFP AMP call E1 ini adalah plasmid hasil desainnya teman saya dulu waktu S3 ya. Dia mendesain shuttle vector yang bisa direplikasi di Staphylococcus dan E. coli. Kemudian promoternya menggunakan EFTU promoter. Pernah dengar EFTU promoter? Saya sia-sia mengajar biomolekul. EFTU ini adalah elongation factor. Nah, elongation factor ini kan salah satu gen housekeeping ya, berarti ekspresinya akan konstitutif. Berarti dia tidak akan inducible, tapi konstitutif. Nah, kita bisa memilih plasmidnya kalau kita pengen plasmid yang ekspresinya konstitutif atau inducible atau tidak diekspresi. Boleh tidak diekspresi berarti kita harus memastikan bahwa tidak ada promoter di situ, di dekat gen, di dekat MCS-nya. Nah, di sini ada GFP, ya, GFP di dekat EFTU promoter. Jadi si teman saya itu menambahkan GFP di sini sebagai penanda kalau nanti apakah plasmidnya plasmid kosong atau tidak. Nah, berarti multiple cloning site-nya adalah di area GFP ini. Ada Hinditry dan sebagainya untuk memotong. Itu ya. Dari plasmid-plasmid ini kalian mau pilih yang mana untuk dilakukan coba simulasi? Enggak tahu. Yang apa? Bebas. Hah? Yang apa? Punya teman saya. Oke. Berarti kita pakai Pisituf ya, GFP AMP call E1. Nah, mau simulasi konstruksi plasmid dengan menggunakan Gibson assembly atau konvensional dulu? Konvensional. Ya. Konvensional prosesnya akan lama. Gitu ya. Kalau Gibson assembly akan sat cepat sekali. Ya, maksudnya mana dulu yang mau kalian pelajari? Kalau saya merekomendasikan Gibson assembly aja dulu ya. Nah, kalau Gibson assembly, kita kembali ke browser, kemudian kita ketik NE Builder. NE Builder. Kita googling aja NE Builder. Nanti akan muncul halaman itu yang paling atas kalian klik. Nanti akan masuk ke halaman NE Builder. Untuk yang di Zoom, kalau misalnya ada kecepatan atau yang ingin ditanyakan langsung on mic ya. Atau raise hand juga boleh. Nah, di sini ini akan seperti ini. Sudah terbuka? Ya. Kita bisa klik new fragment. Nah, di sini prinsipnya adalah si website ini NEB, itu ya, New England Biolabs, ini adalah yang memproduksi Gibson Assembly. Jadi memfasilitasi kita melakukan desain plasmid dengan softwarenya mereka. Kita bisa klik new fragment. Fragment yang pertama kita masukkan biasanya adalah plasmid. Nanti kita kembali lagi ke Pisituf. Ini saya tutup dulu ya yang lain ya. Pebatnya saya tutup. PET 28 dan PET 30 saya tutup. Biar tidak mengganggu. Oke. Kita klik. Ctrl A, Ctrl C. Sudah. Klik sembarang di bagian bundernya itu. Klik. Ya.
Ctrl A, Ctrl C. Belum bayar SPP mungkin Mas ya. Muncul garis. Kliknya, nah di situ Ctrl A, nah ini sudah Ctrl C. Ctrl A, Ctrl C berarti kita mengcopy keseluruhan sequence-nya, ya. Kita klik paste sequence di sini. Paste sequence. Kemudian kita paste, Ctrl V. Ya, di paste sequence. Ya. Kemudian kita paste, copy paste, kayak tugas-tugas kalian itu ya. Kemudian kita klik proses teks. Nah, di proses teks ini kita bisa memilih sequence yang kita masukkan apakah vektor, apakah sirkular gitu ya. Di sini ada pilihannya. Kita centang vektor, kita centang sirkular. Karena yang kita masukkan adalah plasmid yang ya. Kemudian di sini ada pilihan reverse complement. Ini kita bisa kayak yang tadi fungsinya. Ini nggak perlu, kita bisa namai PC2 misalnya, bebas. Nah, di sini ada pilihan nomor 3, gitu ya. Select method for production of linearized fragment. Kita salah satu tahapan dalam melakukan cloning adalah yang pertama kita harus potong dulu vektornya biar bisa disisipi misalnya. Yaitu dengan cara dilinearisasi. Linearisasi bisa dilakukan dengan 3 cara. PCR, restriction digest, dan sintesis. Kalau PCR ya kita melakukan PCR gitu ya. Tapi karena dia panjangnya besar sekali, 5.600 base pair, PCR ini akan membutuhkan banyak waktu yang lama. Waktunya lama, resource-nya juga butuh banyak. Butuh DNTP, butuh DNA polimerase yang high fidelity, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Kalau sintesis ini juga bisa, tapi relatif mahal. Sintesis ini adalah, kalau kita klik sintesis, kita langsung akan dihubungkan nanti pesan ke NIB-nya, atau pesankan ke perusahaan. Kalau nggak mau repot-repot, ya kita bisa kontak perusahaannya, Pak, saya tolong desainkan plasmid dengan plasmid ini, gennya dengan gen ini yang fungsional untuk diekspresikan. Sudah, kalian tidak perlu mendesain sendiri, bisa lulus S3. Mahal. Tapi kalau kuliah di Eropa, di Amerika, kalau di Jepang, Korea, kalian nggak perlu khawatir karena kalian nggak bayar sendiri. Saya nggak tahu karena nggak pernah bayar sendiri. Kalau primer gitu ya, pesan primer itu satu nukleotida itu 3 euro. Nah ini coba bayangkan 5.000 nukleotida. Ya, ya kurang lebih. Nah, sehingga pada tahap ini kita pilih restriction digest. Nah, restriction digest ini adalah kita memilih enzim restriksi apa yang kita gunakan untuk melinearisasi. Ya. Kita kembali lagi ke plasmid PC2 kita. Di sini bagian bagian mana yang pengen kita potong? Di sini hari yang dipotong yang mana? Ya, Anissa. Ya, MCS-nya di GFP. Berarti kalau yang dipotong yang mana? Ya, berarti bisa menggunakan semua enzim di sini. Bisa pilih salah satu. Kita bisa menggunakan, kalau Gibson Assembly, itu lebih bagus kalau menggunakan dipotongnya di dua sisi yang enzimnya berbeda. Ya, berarti kita potong di ujung sini dan ujung sana. Ya, berarti kita potongnya di Pak1 dan Hinditri. Ya, kita pilih Pak1. Kemudian di sini kita pilih Hinditri. Nah,
di gambarnya sebelah sini nanti akan kelihatan. Bener nggak yang kepotong? Nah, Hinditri. Untuk yang misalnya ketinggalan, nanti bisa saya share rekamannya gitu ya, karena ini tadi sudah saya rekam. Kemudian kita klik add. Nah, di sini akan kelihatan. Plasmid kita yang awalnya 5.600 gitu ya, berubah jadi 4.900. Berarti ada bagian yang terpotong, sudah potong. Kemudian selanjutnya adalah yang kita masukkan. Saya agak kedinginan. Kita kembali lagi, yang kita masukkan kita pilih gen apa sih yang pengen kita masukkan gitu ya. Kita kembali lagi ke sequence-nya S. aureus Newman. Ya, yang belum dibuka dulu sequence-nya S. aureus Newman. Ya, kalau misalnya kecepatan atau apa langsung interupsi. Kalau tidak kalian akan tertinggal semakin jauh. Ya, silakan Aida. Error. Base-pair-nya berarti tadi waktu mengcopy paste-nya sudah kalian flip sequence. Jadi yang kepotong adalah terbuang. Ya. Ya, jadi kalian flip sequence lagi dulu, kemudian kalian copy, kemudian di paste lagi. Ya, ini dimanfaatkan ya. Ini workshopnya mahal kalau kalian workshop di luar. 2 jutaan per orang, bukan per kelas tapi per orang. Jangan khawatir nanti kalian akan saya kasih tagihan untuk membayar. Bisa 2.000. Di ini saja membuka halaman baru NIB Builder lagi mulai dari awal biar nggak gopoh. Ya. Bismillah dulu Mas. Ya, yang lain sabar ya, kita menunggu Mas Danu. Untuk yang lain ada pertanyaan? Ya, sepertinya Anissa juga terkendala. Ada kendala apa? Ini yang kalian potong, kalian milih enzimnya, nggak salah. Saya ulangi lagi ya. Oke. Karena banyak yang error, perlu diulangi enggak ini? Sudah? Oke. Tinggal Mas Danu. Untuk Aida, sepertinya bimbingan kita tunda besok ya. Karena mungkin ini menghabiskan banyak waktu. Sudah, Mas Danu? Itu Pakuan, dipilih Pakuan pada 5N fragment. Yang di Zoom juga boleh bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Langsung saja. Sudah? Berubah terus. Kamu salah download ya?
Ya, ternyata vektor dan sirkularnya belum dicentang. Sudah? Untung saya sabar ya. Sudah muncul 4952 base pair. Mungkin untuk kuliah selanjutnya saya kasih syarat ini ya, laptopnya harus baru gitu. Sudah, oke. Sudah ya, berarti tahap selanjutnya adalah kita klik new fragment lagi. Yang fungsinya adalah kita menambahkan fragmen baru. Nah, di sini akan muncul dialog box seperti yang tadi. Kita berarti kembali ke sequence-nya S. aureus Newman. Tadi kita pengen menginsersi gen yang mana kira-kira? Yang ini tadi ya, RS 07235 ini ya. 07235. Cara searchingnya gimana Pak? Ke features, bagian features, ya. Features, bagian bawah ini kan ada map, sequence, enzyme, features, primers, history. Nah, features, di find-nya kita bisa ketikkan nomornya tadi. Saya lupa tadi nomor berapa. Ctrl F Mas. Ya. RS 07235. RS 07235. Nah, nanti akan muncul. Ya, kita klik di judulnya ya, RS ini. Sudah ya, diklik sini. Sudah. Kita klik sequence lagi. Nah, muncul gambar seperti ini. Kalau kita melakukan copy dan paste seperti ini, maka yang terjadi akan terbalik. Nah, promoternya nanti ketemunya sama stop codon. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita balik dulu. Flip sequence. Nah, kita klik ini CDS-nya. CDS itu coding sequence-nya. Ctrl C. Nah, ya berarti sudah beruntung. Ctrl V, proses teks, ya. Jangan dicentang vektor dan sirkularnya. Ctrl V, kita paste sequence-nya, gitu ya. Kemudian klik proses teks. Kemudian sebenarnya tadi kalau kita tidak melakukan flip sequence, itu kita bisa flipkan di sini. Kita klik reverse complement. Nah, bebas. Mau pilih cara yang mana. Nah, di sini kita bisa namai tadi 07235 misalnya, gennya atau fragmennya kita namai. Nah, fragmen ini, ya, Anida, yang di copy di sebelah mana? Nah, ini RS 07235. Sudah nemu? Diklik ininya, garisnya merah ini ya, yang kotak merah. Ctrl C. Sudah? Kalau ngeklik itu akan otomatis mengcopy ATG sampai stop codon. Sudah? Ada yang terganggu? Kemudian selanjutnya kita ya yang Mutiara. Belum nemu, Pak.
Kenapa? Untuk segmen yang RS itu belum ketemu. Oh, belum ketemu. Oke. Sudah dibuka sequence genomnya S. aureus Newman, Mutiara? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian di bagian bawah ini ada map, sequence, enzyme, features, dan lain-lain. Kita klik features. Cheers. Kemudian Ctrl F. Ctrl F nanti otomatis mengarah ke find di sini. Sudah? Iya, Ctrl Pak. F. Nah, diketikkan RS 07235. Enter. Sudah? Udah. Tapi tidak proses ya. Kenapa? Enggak Bapak, proses dia. Enggak nyari, Pak, dia. Nggak nyari. Hmm. Sudah diklik features? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Di bagian find-nya sudah diketik RS 07235. Iya, Pak. Sudah. Terus enter. Sudah. Udah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sudah? Sudah muncul seperti ini, Mutiara? Halo? Atau kamu coba share screen ya? Sebentar, saya atur dulu. halo Bapak. Ya, Pak, setelah nemu itu langsung di Ctrl C aja, ta. Terus di Ctrl V di iya, X yang tadi yang kayak pertama. iya. Oh, Mutiara sudah? oke. Mana? Nah, itu nggak nemu ya RS 0. Nomornya tadi benar nggak? Benar ya, 07235. Hmm, diklik features lagi, Mutiara. Features. Nah, itu NWMN-nya bisa sebenarnya nggak apa-apa sih. NWMN-nya bisa dihapus saja semua, dihapus semua. Nah, enter, enter, enter. Ini ada yang aneh. Coba ke map. Ke map. Diklik map. Nah, kemudian yang dibulatkan lagi, oh ya, ukurannya sudah sesuai. Sebenarnya untuk enzim, untuk gennya ini bebas kok. Jadi bisa pilih gen yang mana saja, tuh ya. Mungkin Mutiara bisa pilih gennya sendiri, nanti bisa dikonfirmasikan, tuh ya. Sudah jelas, Mutiara? Halo. Baik, Pak. Udah jelas, Pak. Ya, silakan stop share dulu. Oke, saya lanjutkan, ya. Sampai mana tadi? Oke. Di sini metode untuk produksi fragmen kita pilih PCR, ya. Kita pilih PCR karena kita tidak mungkin melakukan restriction digest untuk genom. Kemudian sintesis juga bisa menjadi pilihan. PCR, nah di sini kita bisa menentukan mulai nukleotida nomor berapa sampai nomor berapa. Nah, karena di sini kita pilihnya semua ya, mulai start sampai stop, maka ini kita biarkan. Ini otomatis terisi. Ya. Kemudian kita klik. Ini kita bisa specify custom primer, tuh ya. Kalau misalnya kita ingin memodifikasi primernya, tapi untuk sementara tidak, maka kita klik auto generate saja, kita biarkan. Kemudian kita klik add. Nah, ya. Nah, di sini scroll ke atas. Nah, iya, add. Di sini kita akan mendapatkan gambar, ya. Ada merah dan orange. Nah, warna ini akan random di setiap ini.
Yang orange yang di sini ya, ini adalah kita, gen yang ingin kita masukkan. Merahnya adalah vektornya. Kemudian klik done. Sudah diklik done. Ya, masih sama. Nah, di sini ya, di sini kita bisa melakukan export summary PDF kalau kita perlu dan sebagainya. Di sini sudah didesainkan primer oleh mesinnya. Primernya di sini ada bagian warna yang berbeda. Warna merah di sini adalah primer yang berkomplement dengan vektor gitu ya. Kalau yang warna kuning ini berkomplement dengan gen karena mungkin yang ingat kemarin Gibson Assembly itu membutuhkan overhang gitu kan ya. Nah, ini overhangnya adalah sepanjang ini. Agar memudahkan penempelannya benar-benar spesifik. Ya. Nah, di sini kita punya sequence-nya. Ya, di bawah sendiri ada assemble color coded sequence. Ini kita bisa copy. Kita highlight semua, scroll ke bawah sampai ujung. Copy. Sudah. Kembali lagi ke Snapgene. Kita klik new DNA or RNA file. Kita paste. Ya. Sudah. Di sini nanti akan otomatis ada sirkular atau linear. Kita bisa pilih sirkular atau linear. File name-nya kita bisa kasih bebas. Misalnya nama Pisituf_07235. Pisituf ini nama plasmidnya, nama vektornya. Kemudian 07235 adalah gen yang diinsersikan. Misalnya. Sirkular. Kemudian pastikan di bawah sini di tag common features-nya tercentang. Nanti akan memudahkan kita untuk melihat anotasinya. Sudah? Centang. Sudah? Oke, klik oke. Nah, ini akan terdeteksi oleh softwarenya ada ampicillin resistant gene. ORI terdeteksi. Ada ampicillin promoter. Klik add saja. Nah, akan kelihatan seperti ini. Kenapa kelihatannya beda dengan yang tadi? Gitu ya. Ya, klik add. Ya. Add 3 features. Kelihatannya beda sekali karena gitu ya. Karena di sini ada AMP call E1, ada CAT, ada PUC, gitu ya, ada GFP. Di sini tidak akan terdeteksi banyak karena plasmid yang di sini adalah bukan plasmid komersial. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini plasmid yang didesain oleh teman saya, jadi bukan komersial. Kalau tadi kita menggunakan PET, maka akan terdeteksi banyak. Ada kanamisin resisten, ada LAC promoter, LAC I, LAC operator, hampir semuanya terdeteksi. Ya, salah sendiri kalian pilih Pisituf ya. Oke, di sini kita perlu memastikan apakah promoter dan gennya itu arahnya sudah searah gitu ya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke Pisituf lagi, plasmid awal, kita klik EFTU promoter. Sudah. C. Kita copy, Ctrl C. Sudah. Berpindah ke Pisituf yang baru. Ctrl F, Ctrl V. Ya, Ctrl F, Ctrl V, Enter. Nah. Kita pastikan dulu, kembali ke plasmid yang lama, Pisituf yang lama, gitu ya. Setelah klik EFTU promoter, kita klik sequence untuk melihat. Di sini ada GTT-CGG. Yang lama kita lihat sequence dari EFTU promoternya GTT-CGG, kemudian ujungnya adalah GAGAGA. Ada GAGAGA, ya.
Kenapa kita perlu melihat ini? Untuk melihat arah promoter. Ya. Atas dan bawah. Ujung sama ujung. Kembali. Ya, yang atas. Yang atas ya. GTT, CGG, dan GAGAGA. Oke, kita kembali lagi ke plasmid yang baru. Langsung klik sequence, karena tadi kita sudah Ctrl-C, Ctrl-V ya. Sequence, nah ini kan, oh kelihatan. GTT, CGG, ujungnya GAGAGA. Sudah oke. Berarti kita bisa memberikan, kita anotasi. Features, add features. Sudah, features, add features, kemudian namanya bebas, EFTU misalnya. Tadi sesuai ya, FTU promoter, FTU Pro misalnya. Kemudian kita pilih di bagian type-nya, ini jenisnya apa sih? All features type, kita pilih yang promoter. Ini ada promoter. Ya, yang type, enggak ada Pak promoter, enggak ada ya? Ada. Kita klik promoter. Klik promoter. Warna-warnanya bisa kita pilih sebenarnya. Ya. Yang color-nya ini bisa pilih. Mau warna alay atau warna apa bebas ya. Oke. Klik OK. Nah, di sini akan teranotasi. Kita klik map lagi. Nah, di sini muncul EFTU promoter. Pak, tapi di sini enggak ada panahnya gitu. Berarti kita nggak tahu arahnya. Kita bisa klik lagi, features, edit features. Tipenya kita mau yang panah, Pak. Nah, kita ganti panah. Oke. Ya. Nah, di sini sudah ada panahnya, arahnya ya, sudah kelihatan. Panahnya yang ya. Yang ini. Yang di rumah gimana? Bisa mengikuti ya? Bisa. Bapak setelah yang feature itu langsung oke ya? Iya, oke. Kenapa kok pilih yang arahnya situ? Sebenarnya bebas mau pilih arah yang mana asalkan sesuai. Nah, karena promoternya itu arahnya ke situ, ya kita pilih yang ke situ. Kemudian kita kembali ke genomnya S. aureus Newman. Yang RS tadi 07235 atau yang punya Mutiara tadi, yang punyanya Mutiara ya bebas. Kita copy gennya tadi lagi. Ctrl C kembali lagi ke plasmid baru. Ctrl F, Ctrl V. Enter. Nah, akan ada daerah yang terhighlight. Dari mana? Yang barusan tadi. Kita kembali ke gennya, ke genomnya. Ya, tadi kan kita milih RS07235. Kita copy lagi sequence-nya. Yang di genomnya kita copy yang lama. Sequence genomnya S. aureus Newman. Ya. Copy, ya. Kembali ke plasmid yang baru. Sudah? Ctrl F, Ctrl V, Enter. Nah, nanti akan ada bagian terhighlight ini. Sudah ya? Sudah? Klik sequence. Kita lihat sequence-nya. Arahnya benar enggak? Ada ATG ya di sini. Nah, ATG-nya dekat dengan promoter. UAA atau TAA-nya di akhir. Berarti ini sudah oke. Kita bisa add feature, anotasi. Namanya bebas, 07235 atau mau yang lain. Nah, kalau yang ini type-nya adalah CDS atau coding sequence.
CDS, coding sequence. Sudah? Klik CDS, ya. Otomatis akan muncul yang, ya, arahnya otomatis. Otomatis. Sudah? Klik OK. Nah, kita klik lagi map-nya, akan muncul, oh arahnya sudah sesuai. Arahnya sudah searah dengan promoter kita, alhamdulillah. Kita cek lagi ya. Klik lagi 07235-nya. Kita lihat. Promoter ada, terus ATG ada. Yang butuh dicek lagi apa? RBS. RBS adalah di antara promoter dan start codon. Sekuensinya RBS apa kalau di bakteri? AGG, AG. Nah, kita coba mundur. Ada nggak AGG, AG? Oh, di sini ada. AGG, AGGT. Nah, AGG, AGGT ini adalah konsensus ribosom binding site yang terkuat. Nah, si teman saya ini mendesain RBS-nya dipilihkan yang terkuat, biar ekspresinya konstitutifnya strong. Kita bisa anotasi atau enggak bebas. Kita anotasi ya. RBS. Mana RBS ini? Ada RBS. Oke. Nah, sudah muncul RBS. RBS. RBS juga. Ya, di yang baru. Nah, berarti kita sudah sukses mendesain atau mengkonstruksi plasmid PC2 untuk mengekspresi 07235, gen 07235. Yang bisa berekspresi atau bisa direplikasi di E. coli dan Staphylococcus aureus dengan menggunakan assembly. Dengan tes dengan Gibson assembly, gitu ya. Nah, di sini adalah RBS-nya di mana? Di sini, nyempil di sini. Ini ada RBS. Iya. Kalau ragu-ragu, klik sequence, Mas. Nah, di sini akan muncul kotaknya RBS. Karena RBS itu cuma sekuensinya 6 atau 7. Kalau dibandingkan dengan gen yang bisa ribuan, ya saupil. Ya, Aida. Kenapa? Bisa. Diklik Bapak, feature-nya. Iya, RBS ini bisa dicari di feature yang bawah. bisa. Di features ada RBS, ada type-nya ini. Miscellaneous type ada all features, nih ada RBS. Ya, sudah ketemu Iva? Belum, Pak, coba cari lagi. Ya, saya kembali ke pertanyaannya Aida. Apakah bisa meremove feature? Bisa. Ini ono remove feature. Ya. Ayo, biasanya Gen Z ini ahli mengutak-atik software. Jadi kalian bisa mengeksplor sendiri, ya. Iva sudah? Belum, Pak, bentar, tak coba lagi. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu esensial kok. Ya. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil mendesain plasmid yang nantinya akan mengekspresikan gen 07235 dan ditranslasikan gen tersebut. Itu ya. Tetapi di sini misalnya di eksperimen kalian, saya ingin mengkonfirmasinya dengan Western blot, Pak. Kalau ingin dikonfirmasi dengan Western blot, maka kita perlu menambahkan tag untuk dikenali antibody. Salah satunya adalah his tag. Maka kita bisa menambahkan his tag. Caranya bagaimana? Sebentar. Mana
nanti. Nggak usah ya. Ujian. Oke, kita kembali. Kita ingin menambahkan hashtag ya. Kalau menambahkan hashtag kita cari sequence hashtag dulu. Kita bisa googling atau kita bisa. Ayo. Ada pertanyaan, Iva? Sorry. Oke ya, kita kembali lagi. Kita bisa googling sequence hashtag atau karena kita sudah punya PET ya, di PET tadi kan ada sequence hashtag ya. Kita buka lagi PET. PET bebas 28 atau 30 sembarang. Kita double klik nanti akan muncul. Nah, di sini ada kita klik yang MCS-nya, kemudian kita klik sequence. MCS sequence sudah. Nah, nanti akan di sini muncul ada hashtag. 6 kali his, ada T7 tag. Di mana Pak MCS-nya? Dicari. Di situ ada tulisan MCS. Enggak ada? View, untuk mereverse bisa view flip sequence. Sudah ya? Pokoknya MCS itu yang warnanya biru. 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 Nah, sudah? Hah? Beda warnanya. Lock operator. Ya, biru sebelahnya. Ya, di dekatnya lock operator kan ada MCS. MCS. Nah, di sini ada MCS. Enggak ada. Kita hilangkan ini. Recognition site-nya dihilangkan. Nah, nanti akan muncul. Biar lebih jelas. Ini ujung. Diklik. Recognition site untuk pemotongannya kita hilangkan. Enggak ada. Tidak mungkin. Saya ada kok. Cek. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa kalau enggak ketemu MCS-nya enggak apa-apa, yang penting ada 6 kali his. Ya. Kembali lagi tujuan awalnya kita mencari 6 kali his. Jadi, mbuh ya apa carane, yang penting ketemu his tag. Ya. Bebas mau yang diklik yang mana, ya. Sini ada 6 kali his. Kita klik, kita lihat sequence-nya, ya. Mau pilih yang atas atau yang bawah bebas. Kita copy. Sudah? Kita kembali ke browser, ke NIB Builder yang tadi. Bolak-balik Pak, ini ya memang seperti itu ya. Yang tadi kita klik dan terus sudah kita klik ikon pensil di sini. Di bagian fragmennya, klik ikon pensil, edit fragment. Ya, fungsinya adalah kita menambahkan spacer. Iya. Nanti akan ada poin tambahan di sini 4, adjust junction properties. Ada custom spacer upstream, ada yang downstream. Upstream ini adalah kalau kita pengen menambahkan hashtag tadi itu di ujung dekat dengan start codon, ujung C, ujung N ya, ujung N, ujung C, lupa saya. Ujung apa? Saya lupa. Pokoknya ujung dekatnya start codon ya. Kalau yang downstream, ujung yang dekatnya stop codon. Sudah jelas? Mau dikasih yang mana? Dua-duanya Pak, boleh. Ctrl V, Ctrl V. Sudah? Sudah? Klik update. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Primernya ada ketambahan hitam-hitam.
Nah, jadi yang perlu kita pesan primernya makin panjang. Nggak apa-apa. Nggak bayar ya. Masalahnya di mana? Kita coba lihat dulu, kita klik dan dulu ya. Nanti kita cek masalahnya ada di mana. Kita klik dan. Lagi-lagi di bagian assembled color coded, kita copy semua sequence-nya. Sudah. Copy. Masuk ke kubuh KPH. Ya, oke, kita pelan-pelan. Enak ini yang punya Mas Denny cepet ini, laptopnya mahal sepertinya. Sudah? Mas Danu salah klik apa? Oh, downstream-nya belum. Setelah di copy gimana Pak? Setelah di copy, sebentar ya Mbak Iva. Kita tunggu yang di ruang di sini masih banyak permasalahan. Baik. Sudah. Mbak Iva di mute dulu ya. Oke, kita kembali ke software Snapgene Viewer, Ctrl N atau New, Ctrl V, Ctrl N, Ctrl V, itu ya. Nanti otomatis Ctrl N, new file tadi. Kemudian kita paste sequence-nya yang tadi kita copy, ya. Kita namai yang baru PC2 07235 his, misalnya. Karena pakai his tag gitu ya. Oke. Ya, harus circular. Add 5 features. Kenapa features-nya nambah? Karena ada his tag 2 di ujung awal dan ujung akhir. Ya. Add 5 features. Nah, ini ada ujung awal dan ujung akhir. Ketemu. Di sini sudah ketemu. Kita ingin memastikan dulu, berarti kita harus menganotasi gennya. Ayo kita anotasikan sendiri gennya, tanpa saya contohkan ya. Sok lali. Kita anotasi gennya di plasmid yang baru. Ya. Sudah? Kita kembali ke plasmid yang baru versi 1. Kalau yang tadi ada hisnya adalah versi 2 ya. Yang versi 1 kan sudah ada gennya ya. Kita copy gennya. Yang 07235, kita kembali ke versi 2. Nah, sama kayak Word Mas, Ctrl C ya. Kita Ctrl F, Ctrl F. Iya. Jangan Ctrl F di laptop temannya ya. Ctrl V, terus Enter. Nah, nanti akan meng-highlight. Terus kita add features. Seperti yang tadi. Kita anotasi. Sudah? Nah, di sini kalau misalnya kepencet yang lurus, di sini ada ikonnya untuk mengubah. Nah, bagian ujung kiri itu ada ikon. Nah, sini sudah, Anida? Masih lurus, Pak? Ya, beli laptop baru. Masa nggak nemu? Ada ikonnya itu. Sudah? Berarti kalau masih lurus, kamu tadi tidak mengklik sirkular waktu file new-nya. Sudah. Ini kok gede banget. Nah, kalau enggak nemu biasanya resolusi screen-nya itu kalian terlalu kecil, jadi ikonnya enggak nampak semua. Sudah?
Ya, CDS. Gen-gen yang diekspresikan menjadi protein kita milihnya CDS atau coding sequence. Sudah ya? Kita klik gen yang tadi kita anotasi. Sudah? Kita pilih sequence. Kita ingin lihat sequence-nya seperti apa sih? Sudah? Sudah? Di-ignore saja. Sembarang. Bisa prioritize atau do not prioritize, bebas. Prioritas itu karena itu gen kita, ya kita pinginnya harus tampil. Gitu. Kalau misalnya ada gen yang overlap, ya gen itu yang harus tampil. Gitu. Sudah? Sudah? Jam 3 kita sudah selesai ya. Ya. Kita lihat dulu ya. Sudah? Yang belum angkat tangan? Kita kembali lagi ke map. Ya. Kita klik gen yang sudah kita anotasi. Klik sequence. Mau kita lihat sequence-nya. Sudah? Oh, nggak ada jawaban, saya lanjut ya berarti. Oke, nah di sini kita lihat, oh sudah ada hashtag di ujung atas, di upstreamnya sudah ada hashtag, di downstreamnya ada hashtag. Alhamdulillah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah sebelum hashtag di atas nggak ada start codonnya. Nggak ono apa ya mas? Nggak ada apanya? Berarti tadi yang common features-nya nggak diklik ya, nggak add 5 features ya. Versi 2. Nah ini ada his. Ya, wis. Nah, hisnya kan ada 2. Kita akan memasukkan di upstream dan downstream kan ya, berarti hisnya memang harus ada 2. Nah, di sini kita lihat gen kita masih ada ATG, berarti start codonnya di sini. Berarti sebelum his yang di upstream tidak ada ATG, Pak, berarti di sini tidak akan ikut tertranslasi nantinya. Hashtag yang kita masukkan sia-sia. Kita cek yang bawah. Yang bawah, loh stop codonnya ternyata sebelum hashtag. Yang akhir, ya berarti his. Hah, maksudnya? Sebentar ya. Oh, itu karena Mas Denny belum anotasi 07235. In frame itu adalah nanti kita bisa mengecek, coba di ujung, ya kita nanti ya yang in frame itu nanti kita dulu. Kita kembali ke ini dulu, tapi Mas Denny bisa melanjutkan menganotasi. Setelah dianotasi, yang tadi kita add features tadi loh Mas. Ya. Oke ya. Di sini nanti kita bisa melihat bahwa di sini ada stop codon. Stop codon di sini lambangnya adalah bintang. Ternyata stop codonnya sebelum hashtag, berarti hashtag kita tidak tertranslasi juga. Karena ribosomnya sudah lepas, terdisosiasi kalau ketemu stop codon. Caranya bagaimana? Kita membetulkannya adalah dengan menggeser stop codonnya setelah hashtag dan menggeser start codonnya sebelum hashtag. Ya,
Teorinya seperti itu ya. Caranya bagaimana? Kita kembali ke NIB Builder. Kita klik done lagi. Sudah? Sudah ya? Kita klik pensilnya lagi yang di bagian edit fragment yang 07235. Yang bagian sequence, sini kita lihat dengan teliti. Oh, ada ATG di sini. ATG-nya kita hapus. Delete. Ya. Harus benar-benar ATG saja yang dihapus. Kalau ya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan yang terhapus, semuanya nanti akan error. Errornya nanti setelah ini ekspresinya tidak akan terjadi. Yang di akhir TAA-nya kita hapus. TAA-nya dihapus. Kita hapus start codon dan stop codon di fragmen yang kita masukkan. Kemudian di bagian ini poin 4 adjust junction properties yang spacer upstream region kita tambah ATG. Yang downstream di ujungnya kita tambah TAA. Sudah? Klik update. Nah, jadi segini di primernya nanti ada ATG, ya ada TAA. Sebentar. Saya tadi ngetik TAA enggak ya? Oh ya, TAA. Sudah ya? Klik done. Nah, ini bisa di copy paste lagi. Kita membuat plasmid versi 3. Copy. Kembali ke Snapgene Viewer, Ctrl N, Ctrl V. Oke. Ctrl N, Ctrl V. Sama kayak Word. Ctrl N, Ctrl V. Bebas. Namanya aja plasmid versi 3. Ya. Terus add features, add 5 features. Nah, nanti his-nya di sini sudah muncul. Kita tinggal anotasi gen 07235. Nyarinya bebas dari mana. Ya, kita cari gen 07235. Ada enggak sih? Enggak ada. Kenapa? Karena TAA-nya dan ATG-nya sudah kita hapus. Berarti di Ctrl F-nya TA kita hapus, ATG juga kita hapus. Bingungi Pak? Ya, memang bingungi. Ini baru pekerjaan 1 minggunya S3. Kalau mendesain plasmid ini 1 hari. Atau kalau pengen cepet, ya kalau pengen cepet ini aja. Di bagian ini builder gitu ya. Di bagian assembled color coded-nya tuh. Yang bagian orange kita blok. Bagian orange. Ctrl C. Kurang lebih sama. Ctrl F, Ctrl V, Enter. Nah, sudah ketemu. Kalau cara yang kedua, kita menganotasi keseluruhan. Mulai dari start sampai stop. Ya, yang orange saja yang di-copy. Kemudian kita kembali ke plasmid versi 3, ke Ctrl F, Ctrl V. Sudah? Sudah muncul? Terus add feature. Lagi. Terus 07235 CDS. Cepetan Pak, ya.
Ya, ini untuk menganotasi saja sebetulnya. Kenapa kita perlu menganotasi untuk melihat? Dilihat sequence-nya, apakah. Nah, ini nanti kita akan melihat frame-frame-nya setelah ini ya. Sudah dianotasi? Yang sudah ketinggalan jauh sudah menyerah sepertinya. Ya, nanti kalian bisa melihat rekamannya ya, karena ini nanti akan terkait dengan tugas, bukan tugas, ETS, take home. Minggu depan kalian nggak perlu masuk, tapi mengerjakan ETS, take home. Boleh bekerja bersama-sama sembarang, tapi setiap individu nanti akan beda-beda ya. Oke, kita lihat 07235. Klik, kita cek sequence-nya. Nah, ATG-nya ternyata sudah tidak ada. Sudah ada di depannya hashtag. Kita lihat stop kodenya juga sudah ada setelah hashtag. Ya. Ini apa sih tulisan in frame with 6 time his? Nah, pernah mendengar istilah ORF atau open reading frame? Yaitu. Ya, ya, in frame. Nah, di sini ada fitur ini ya di ikon sebelah kiri. Tuh. Ada show translation. Ini bisa diklik. Nah, di sini bisa mengetahui translasinya. Atau kita bisa melihat ini. Saya cek dulu. Nah, di sini di show translation ini ada panah ke bawah kecil gitu ya. Nah, di sini ada ORF only. Kita bisa memilih top 3 frame atau bottom 3 frame atau all 6 frame. Kita pilih all 6 frame. Ini memilihnya sebenarnya yang paling bagus ada ORF only. Tapi saya pilih all 6 frame ini untuk kita mau mengecek. Ya, dicek apa sih yang dimaksud dengan open reading frame. Nah, sini ya. Di sini ada 6 tingkatan. Kita lihat mulai dari start codon ya. Ada 6 tingkatan. 6 tingkatan dari mana Pak? Ini ada di sini ada THR, Pro, HIS, GLI, TRP, FAL. Ini adalah pembacaan codon. 3-3, geser-geser. Pembacaan codonnya. Ya, ada yang bacanya ATG, CAC, atau ada yang bacanya TGC, CACC gitu. Jadi secara bertingkat. Apakah yang dibaca yang atas ataukah yang dibaca yang bawah? Nah, di sini kita bisa melihat ini top 3 frame berarti yang dibaca adalah yang di atas, yang bottom 3 frame yang dibaca adalah yang sequence bawah. Harus dimunculkan, Mas. Ya. Di sini di bagian show translation ada panah ke bawah kecil, klik panahnya all 6 frame. Oh iya, ini ya bisa kita pilih singkatan. Nah, di sini ada ikon use 3 letter amino acid code atau 1 huruf saja. Kalau kalian sudah hafal kode asam amino 1 huruf, boleh pakai 1 huruf. Kalau tidak, ya pilih yang 3 huruf. Ikon yang ini, Mas. Nah, di sini kalian nanti kalau misalnya salah paste gitu ya, atau bisa melihat, mengecek apakah nanti gen yang dihasilkan mulai dari start codon sampai stop codon itu dalam frame-nya itu ada stop codon enggak? Nah, kita lihat frame-nya start codon itu methionine ya, yang ada garis orange. Nah, kita yang melihat garis orange, kita lihat garis orange di sepanjang garis orange tidak ada bintang warna merah. Berarti tidak ada stop codon di tengah-tengah, yang artinya desain kita akan menghasilkan protein full. Sudah. Alhamdulillah.
Oke, berarti kita sudah selesai mempelajari mendesain plasmid dengan menggunakan Gibson Assembly. Sekarang yang konvensional assembly. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah, waktunya sudah mau habis. Caranya adalah, oh ya, masih ada yang terhambat. Caranya gimana? Oke ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, perbedaan antara Gibson Assembly dengan konvensional gitu adalah di konvensional kita perlu memasukkan recognition site enzim di primer, ya. Maka di sini yang perlu kita pertimbangkan adalah di bagian primernya. Cukup kita lihat primernya saja. Nah, primer yang di sini adalah primer untuk Gibson Assembly, gitu ya. Kita perlu diingat. Kemudian yang merah ini adalah yang berkomplement dengan vektor. Yang hitam adalah yang spacer tadi berupa tag-nya. Yang orange atau apa ini? Emas, gitu, kuning adalah yang berkomplement dengan gen atau fragmen kita. Nah, untuk konvensional cloning kita tidak perlu pesan primer yang terlalu panjang. Kita ignore yang merah, kita hapus, dihilangkan. Kemudian kita harus mengingat bahwa yang ujung atas di sini kita harus masukkan recognition site untuk PAC1, gitu ya. Dan ujung bawah kita masukkan recognition site untuk Hindi3. Sudah selesai. Mudeng nggak maksudnya? Mantuk-mantuk embuh. Ya. Untuk conventional cloning karena tidak ada softwarenya sebenarnya. Mungkin ada tapi saya nggak tahu ya. Kita cukup menggunakan NIB Builder ini. Kemudian biasanya kan kita butuh ini ya, memesan primer. Pemesan primernya kita harus menyampaikan sequence yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa tahu mulai dari start codon sampai kalau misalnya kita masih pengen ada histek loh ya. Di sini kita tinggal menggantikan yang merah ini dengan recognition site enzim yang kita pakai. Paham ya? Kalau PAC1 tadi apa PAC1? Misalnya kita lihat PAC1. Nah ini TTAA. Berarti kita masukkan di sini nanti kalau saat kita memesan primer di sini kita masukkan TTAA. Kemudian ujung satunya adalah Hindi3 gitu ya. Hindi3 AAGCTT. Kita masukkan di sini AAGCTT. Sudah selesai. Ya. Kalau mau memastikan itu berarti kita ya yang asli untuk melihat saja. Untuk memastikan ini agak susah memastikannya. Karena konstruksinya ini adalah berdasarkan dari Gibson Assembly. Kita bisa memasukkan di sini. TTAA. Di sini AAGCTT. Nah, AAGCTT yang di bagian ujung. Ini juga sama kok, karena enaknya recognition site itu kan pasti palindromik, jadi kalian tidak perlu melakukan flipping. Apa maneh palindromik, Pak? Ini
palindromik adalah sequence yang atas dan bawahnya sama. AAGCTT ya bawahnya tetap AAGCTT itu. TTA TTA ya TTA TTA. Sudah akan muncul seperti ini. Nah, ini yang kita pesan adalah untuk kalau misalnya kita ingin pesan primer gitu ya, mulai dari hitam sampai yang oranye. Kalau kita memastikan ya kita membuat konstruksi plasmid lagi di sini. Red, gitu ya. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, PC2 versi 4. Oke. Cepat sekali, Pak. Karena waktunya mau habis. Add 5 features. Nah, di sini nanti kita bisa memasukkan, menganotasikan ini. Kita mengcopy yang di sini, gitu ya, yang dari versi 3 tadi. Ini memang harus terbiasa. Oke, nah di sini kan sudah muncul ya feature 6 his, 6 his. Di sini terlihat PAC1. Hinditry-nya enggak kelihatan karena kemungkinan ada pemotongan hinditry yang lain. Caranya kita pilih remove all untuk melihat apakah ada PAC1. Nah, ini add hinditry, add. Oke. Nah, ada hinditry dan PAC1 di sini. Caranya memunculkannya gimana ini? Ada bagian show enzyme. Ya, klik panah ke bawah. Choose enzyme. Di sini kita bisa milih enzim mana yang kita munculkan restriksinya di plasmid. Nah, di remove all dulu semua. Terus di bagian search ini kita pilih enzim yang kita pakai, PAC1. Terus klik add. Ada add ya. Add yang di sini. Sudah. Di search lagi klik hinditry. Hind 3. Terus add, oke. Nah, di sini oke ya. Tadi nggak muncul karena hinditry ternyata recognition site-nya di plasmid ada 3. Nah, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pada saat selesai PCR, kalau conventional cloning ya, selesai PCR dengan menggunakan primer yang sudah kita pesan tadi, yang harusnya setelah itu kita potong dengan enzim untuk diintegrasikan, maka fragmen kita akan terpotong menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Ya, 2. Ya, 3 lah, 3 bagian. Jadi untuk feature 6 tadi kita ke plasmid yang ketiga tadi, di copy. Ctrl F lagi, Ctrl V, Enter, Add Feature. Ya, nah nanti di sini akan kelihatannya. Inilah kesulitan kalau kita menggunakan conventional cloning. Karena kita harus benar-benar memperhatikan enzim yang kita pakai. Enzim apa yang kita pakai? Kalau kita nge-labnya di lab kaya gitu ya, banyak enzim yang bisa kita pilih. Kalau kita nge-labnya di tempat yang nelongso gitu, harus sadar diri, mawas diri ya. Kita tidak bisa memilih enzim udele, enake udel. Jadi kita harus memastikan bahwa enzim yang kita pakai tersedia dan cocok. Caranya berarti harus kita lihat di features 6 ini ada enzim apa saja sih. Kemudian kita cocokkan dengan yang tadi di plasmid kosong di MCS-nya. Ada enzim apa yang kira-kira bisa. Paham ya dari sini? Nggak ada yang mengiyakan karena ketinggalan semua. Oke.
Ya, Aida. Ya, oke. Pertanyaan Aida untuk yang di Zoom adalah kenapa di yang versi 4 ini hindernya bisa muncul 3 kali, Pak? Sedangkan yang di plasmid awal, plasmid kosong gitu ya, di Visitaf awal itu hindernya cuma 1. Gitu. Kenapa? Karena di plasmid awal kita belum memasukkan fragmen gen kita. Nah, ternyata fragmen gen kita, di dalam fragmen gen kita ini ada recognition site untuk enzim Hindi3. Nah, berarti kita nggak bisa pakai Hindi3. Berarti kita harus memakai enzim yang lain. Bisa pakai PAK1 saja misalnya. Kalau hanya memakai satu jenis enzim, hanya PAK1 saja, maka ada kemungkinan ini akan kebalik. Arahnya ATG-nya jadi ke sini, OAG-nya jadi ke situ, kebolak-balik. Jadi ada chance di mana konstruksi kalian terbalik, tidak bisa ditranslasi. Bisa terekspresi tapi tidak tertranslasi. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini nanti akan saya share recordingnya, link recording, silakan di-download gitu ya. Download segera mungkin karena setelah 3 hari akan terhapus. Nanti mungkin saya share ke Aida ya. Nanti silakan di-share. Bisa digunakan untuk menjawab ETS minggu depan. Dari sini ada pertanyaan? Kalian pasti sudah mendapat kisi-kisi soal ETS tahun-tahun lalu kan ya? Kira-kira akan seperti itu. Nggak apa-apa, cari saja kisi-kisinya, karena memang akan seperti itu lagi. Dengan kondisi yang berbeda. Karena ini memang take home ya, jadi bebas kalian mau ngerpek, kerjasama, sembarang. Oke, terima kasih banyak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan minggu depan tidak perlu masuk, cukup melakukan submit. Nanti soalnya akan saya masukkan ke MyITS Classroom. Begitupun juga jawabannya juga langsung disubmit di MyITS Classroom. Untuk waktu pengerjaannya tidak akan 1 hari. Saya beri waktu nanti lihat entah 2 atau 3 hari atau lihat mood saya ya. Silakan disubmit sebelum waktu ditutup. Setelah waktu ditutup tidak akan saya terima. Ya. Baik, terima kasih. Iya, Anida. Upload soal besok sudah saya upload, tapi bisa kalian akses mulai jam pertemuan kuliah. Oke. Ya, link rekaman. Bapak, Iya, Iva. berarti mulai pengerjaannya mulai minggu depan ya? Iya, mulai Oke. dikerjakan minggu depan. Kalian bisa latihan-latihan dulu bebas. Sudah? Baik, Pak. Ada Iya, Pak. pertanyaan Terima lagi? kasih. Tidak ada? Kalau tidak ada bisa saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, Kak. Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih Pak Arif. Oke, sami-sami. Saya end meeting.